Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini untuk produktif kali ini kita belajar tentang administrasi sistem jaringan. Materi kali ini kita akan bahas di sini ada struktur direktori di Linux, perintah dasar. Nanti kalau misalnya sempat kita masuk ke permission access file. Tapi sebelum itu kita akan bahas yang paling mudah dulu, yaitu struktur direktori di Linux. Jadi asumsinya kali ini kita sudah bisa menginstal sistem operasi Linux. Ya, jadi nanti kalian memang sudah punya OS Linux di laptopnya masing-masing, diinstal di VirtualBox atau diinstal di PC-nya, bebas, yang penting sudah ada sistem operasi Linux. Oke, di sini saya akan bahas tentang struktur direktori di Linux. Jadi struktur direktori di Linux itu sebetulnya mirip kayak di Windows, itu ada di direktori C. Nah, di sini ada program files. Nah, itu sama seperti itu. Ya, atau misalnya di folder Windows. Nah, di sini ada folder-folder administrasi yang ada di sistem operasi Windows. Nah, bedanya kalau di Linux kita nggak kenal yang namanya drive ya. Jadi nggak ada drive C, drive D, nggak ada. Jadi yang ada langsung struktur direktorinya, langsung per foldernya gitu. Jadi ambil contoh di sini, misalnya kita buat naruh data atau kita buat user di sistem operasi Linux. Nah, pasti secara otomatis kita sudah dibuatkan di bawah direktori home, terus di bawahnya lagi ada direktori, misalnya usernya nama Ridla. Nah, di sini baru kita bisa naruh file-file kita. Gitu. Sama sebetulnya kayak Windows juga ada seperti itu. Tapi dia sistemnya ada di My Document ya, di C, di user, di situ ada folder Ridla, di sini ada folder My Document. Nah, ini kalau di Windows gitu. Jadi aplikasi kita semua taruh di sini, atau file-file kita taruh di My Document. Gitu. Ya, jadi struktur direktori ini ya kurang lebih hampir mirip kayak Windows, tapi di sini bedanya di struktur direktori di Linux ini nggak ada sistem drive seperti yang ada di Windows. Nah, yang tertinggi hierarkinya di sini adalah root. Jadi selalu diawali dengan root untuk di bawah direktori yang lainnya. Nanti ada direktori bin, aplikasi binar penting. Jadi enaknya gini, jadi di Linux ini kita bisa ngelihat, kalau kalian bisa bahasa pemrograman, apalagi bahasa C ya, bahasa pemrogramannya, ini kita bisa buat atau kita bisa modifikasi sistem operasi Linux gitu, karena shortcutnya, codingnya itu kebuka. Nah, itu apa? Itu kita nggak akan pelajarin itu. Yang penting kamu tahu bahwa di Linux ini ada sistem operasi yang bisa struktur pembuatannya bisa terlihat. Nah, itu yang hanya ada di sistem operasi yang berbasis open source. Ya, contoh ini kita ada Linux ini. Oke, jadi di sini ada pertama ada bin tadi, aplikasi binar penting. Artinya di sini aplikasi di dalam folder bin ini terdapat aplikasi-aplikasi yang dipakai atau yang digunakan untuk keperluan OS Linux. Berikutnya ada lagi folder atau direktori boot, berkas yang diperlukan untuk memboot komputer, atau terdapat file-file yang dibutuhkan untuk membuat komputer booting ya. Jadi ada di sini aplikasi. Jadi kalau kalian mau pelajari tentang aplikasi apa sih atau program apa saja sih yang dipakai untuk booting di sistem operasi, nah itu bisa dilihat di bawah folder boot. Nah, berikutnya lagi dep. Nah, dep ini berkas Pirenti atau device. Jadi ini dipakai kalau misalnya kita pengen lihat isi dari flash disk atau handphone kita yang terkoneksi. Nah, ini kita bisa lihat di dep. Nah, dia kebaca atau enggaknya di dep kita lihat gitu. Nah, berikutnya lagi ada etc. Jadi etc ini berkas konfigurasi atau script startup dan lain-lain. Jadi ini yang paling banyak nanti ketika kita belajar sistem administrasi sistem jaringan untuk mengonfig sebuah server Linux. Nanti yang paling sering kita konfigurasi adalah di sini, di file atau di folder etc. Karena di folder etc banyak file-file yang isinya adalah konfigurasi untuk menunjang administrasi sistem Linux ya. Jadi ini di sini file-filenya penting banget ya. Jangan sampai file di etc ini hilang atau kehapus. Nah, ini nanti sistemnya bisa nggak berjalan. Berikut lagi home.
Home ini direktori pangkal atau home untuk pengguna. Jadi kalau misalnya otomatis nih ya, ketika kita buat user baru, misalnya user si A, nah otomatis user si A ini akan di bawah direktori home gitu. Jadi ada folder di bawah home user A misalnya. Misalnya namanya Budi. Nah, otomatis si Budi ini akan dibuatkan folder Budi di bawah direktori home. Nah, ini udah otomatis. Jadi nggak perlu lagi kita buat secara manual untuk folder si Budi itu. Nah, ini ada lib juga sama fungsinya untuk file-file menunjang sistem operasi. Ini nggak perlu kita bahas banyak. Loss pun juga sama, intinya untuk berkas yang di bawah directory root, media. Jadi yang penting tuh apa? Yang penting saya hanya jelasin ini aja nih paling yang perlu kalian pahami di sini ya, boot. Nah, ini boot untuk apa? Jadi bukan untuk memboot komputer. Nah, biasanya kalau ada instalasi ada juga yang buat bootnya, file bootnya terpisah gitu. Karena biar apa? Biar proses bootnya lancar. Jadi biar proses loading ketika komputer dinyalakan sampai komputer login itu lebih enteng. Nah, ini bootnya bisa dipisah. Terus dep berkas di Piranti ini ya. Jadi kalau misalnya kita colok flash disk kita kebaca atau enggak, nah kita harus cek di sini di dep ini kebaca atau enggak. Karena setiap perangkat yang kepasang di sistem operasi Linux dia akan kebaca sebuah file. Nah, si folder dep ini nyimpen file-file yang nanti si perangkat tersebut kebaca atau enggak gitu. Jadi saya colokin flash disk, nanti dia nggak akan kebaca flash disk, tapi nanti akan kemungkinan kebacanya SDA. Nah, SDA berapa? SDA itu adalah file si perangkat tersebut. Jadi si hard disk pun dianggap sama Linux bukannya hard disk, bukannya sebuah perangkat, tapi dianggapnya sebuah file. Nah, jadi kebaca atau tidaknya sebuah perangkat yang terpasang di OS Linux ini tergantung kita lihat di dep-nya ada atau enggak gitu. Nah, berikut lagi etc. etc ini buat file konfigurasi yang ngerubah IP address ini di etc, ngerubah nama komputer itu di etc dan lain-lain ya. Banyak semua konfigurasi yang dilakukan di bawah direktori etc. Jadi intinya file-file yang ada di bawah direktori etc adalah file-file konfigurasi, khususnya konfigurasi jaringan. Nah, berikutnya home tadi udah saya bahas, adalah tempat menyimpan folder user ya, folder user. Saya buat folder Budi, pasti otomatis ada folder Budi di bawah home. Nah, berikutnya lagi ini nggak perlu ya, ini ada media mount removable media seperti CD-ROM, kamera kita dan lain-lain ini. Jadi dipakai kalau misalnya kita di dep ini nggak muncul. Nah, ini kita butuh masuk ke directory media. Nanti ada proses yang namanya mounting ya, biar dia bisa termounting gitu. Jadi ada kalanya mungkin tidak kebaca, tapi butuh kita mounting dulu. Nah, itu nanti lebih lanjutnya nantilah gitu. Nah, ini mungkin sama seperti ini ya, sama kayak kalau misalnya di Windows itu ada kejadian misalnya agak susah sih. Kalau di Windows tuh biasanya udah otomatis mounting. Kalau di Linux tuh ada kemungkinan filenya tidak termounting gitu. Nah, si perangkatnya nggak kemounting, artinya dia tidak muncul. Nah, itu harus dimounting dulu. Ada caranya, ada scriptnya, dan ini lokasi naruh scriptnya nanti di media ini. Ya, jadi ini ada di media, ada juga yang ada di MNT. Jadi hampir sama ya, ada di media atau di MNT untuk file mounting. Nah, apa sih yang dimounting yang tadi ya? Bisa CD-ROM atau flash disk atau hard disk. Itu bisa jadi itu belum dimounting gitu. Nah, berikutnya OPT itu tempat untuk menginstal aplikasi tambahan opsional. Nah, ini juga sebetulnya nggak terlalu penting juga ya, tapi seandainya kamu installnya nanti ada exam for Linux, nah pasti dia otomatis ada di OPT karena aplikasi tambahan itu. Jadi untuk aplikasi tambahan biasanya taruh di OPT. Jadi kita harus tahu dulu nih kira-kira kita install apa. Oh, ke aplikasi tambahan. Nah, berarti nanti ketika instalasi OS Linuxnya, direktori OPT-nya nanti kita gedein khusus, kita pisah di bawah direktori root. Jadi nggak perlu kita harus pisah, jangan sampai dia satu sama root itu. Kalau kita pengen OPT-nya kita gedein gitu. Oke, berikutnya lagi nih root juga nggak terlalu penting ya, intinya paling tinggi. Nah, berikutnya ada TMT ini yang temporer. Jadi jangan sampai kita naruh file penting di bawah TMT karena komputernya di restart hilang semua file. Nah, berikutnya lagi ada var. Nah, var ini seperti log atau database. Jadi kalau misalnya mau ngelihat keadaan sistem gitu, atau kok tiba-tiba komputer saya mati, nah kita harus bisa ngelihatnya di mana. Nah, itu ada di var.
atau siapa yang tadi yang terakhir kali nge-shutdown komputer kita, nah itu ada di var. Atau misalnya saya mau mematikan aplikasi tertentu, nah itu ada di var. Jadi dia bisa melihat aplikasi yang running apa aja, lognya kelihatan, atau tadi user ngapain aja bisa kelihatan di var gitu ya. Jadi itu yang perlu kita kalian pahami. Tadi cuman ini aja, tadi saya ulang. Pertama boot 1, terus dep 2, 3 etc, 4 home, 5 media, 6 mnt, 7 opt, 8 tmt, 9 var, sama 10 USR lah, aplikasi di mana sering digunakan. Ini nggak penting juga, nggak apa-apa, sampai 9 aja sampai var ya. Jadi cuman itu tadi ya, jadi diinget ya. Nah, itu file directory yang ada di Linux. Oke, berikutnya kita bahas sini perintah-perintah dasar. Perintah dasar di sini ada yang umum yang akan kita pelajari di sini ya. Paling ngapain aja sih kalau kita pakai OS ya, kita menggunakan OS ngapain aja sih? Ya paling kita buat file, terus ngapus file, terus mindahin file, terus ngopi file, itu terus buat folder. Nah, itu aja yang kita perlu, yang biasa kita pakai kalau di OS kan. Nah, ini isi lihat. Jadi di sini karena Linux ini kita akan pakai sistem yang seperti ini, yang enggak ada GUI-nya. Ini sudah saya install di VirtualBox. Nah, jadi kita butuh, saya salah nih. Oke, saya salah, ini passwordnya root. Untuk password, jadi ini user tertinggi di Linux adalah root. Ini saya clear dulu. Nah, user tertinggi root. Nah, ini server web, ini nama komputernya. Ini yang lambang kayak cacing, ini artinya saya lagi di foldernya root gitu, ada di folder root ya. Kayak tadi berarti saya di bawah directory home, terus ada di bawah, terus ada root. Nah, itu saya sedang ada di situ lokasinya. Nah, ini lambangnya pagar ini berarti saya sebagai root gitu. Root itu yang paling tinggi, jadi saya bisa ngapa-ngapain aja gitu. Kalau misalnya saya buat user baru, misalnya user idla, nah user idla itu di bawah user root. Nah, user idla ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu, hanya bisa ngelakuin aktivitas di bawah direktorinya dia gitu, di bawah direktori home, terus di bawahnya ada idla. Nah, itu dia hanya bisa di situ-situ aja, kalau di luar itu nggak bisa. Nah, itu ya bedanya root sama user biasa. Oke, nah ini nggak banyak yang saya pengen, untuk gampangnya aja nih, saya dari root saya mau lihat ls. Nah, ls ini adalah list directory untuk melihat isi dari directory ya. Isi directory dari apa? Dari folder root berarti kan. Kalau saya mau pindah, ini bisa saya cd itu change directory, saya pindah ke home sini. Nah, ini saya ada di home sekarang. Ini saya ls, saya lihat isinya. Oh, di home ini ada folder idla. Nah, saya di sini mau buat folder misalnya mkdir. Saya bikin sini misalnya 11 tkj 1. Nah, sini ada. Oh iya, perlu diketahui, ini kalau spasi gini dianggap beda folder ya. Jadi 11 tkj 1 berarti ada 3 folder. 11 tkj 1. Kalau mau jangan di spasi, berarti di strip. Ini saya hapus lagi perintahnya rm. Saya hapus semua 11 spasi tkj spasi 1. Nah, kenapa tidak bisa? Karena ini bukan sebuah directory. Nah, kita ngapusnya berarti harus pakai rm min r. rm spasi min r. Nah, ini perintahnya untuk menghapus. Nah, ini yes, kita jawab yes, kita jawab yes, kita jawab yes. Nah, kita ls lagi. Nah, hilang. Jadi gitu ya. Jadi rm spasi min r untuk ngapus tadi 11 tkj 3. Jadi kalau mau buat folder, jadi gimana yang benar? Mkdir 11 strip tkj 1 misalnya, atau jangan di ini spasi gini 11 tkj 1. Nah, ini baru satu folder, jadi nggak ada spasi. Kalau spasi dihitungnya beda folder. Buat lagi misalnya 11 tkj 2 ini. Oh sorry, ada mkdirnya dulu, mkdir. Nah, satu lagi 11 tkj 3. Nah, ini nggak perlu kamu ketik awalan, ini tinggal di tanda panah ke atas saja. Ini udah cukup, udah ada, tinggal dirubah ini jadi 3 gitu. Nih sorry, ini kita cari yang ada mkdir ya. Nah, mkdir terus nih 11 tkj 3 selesai.
Nah, jadi ada 3 folder sekarang. Ini kalau untuk hapus, clearin semua terminal. Ini perintahnya clear. Nah, untuk melihat lagi ls. Nah, ini ada 3, tuh 23. Nah, sekarang saya mau masuk ke 11 tkj1. Saya pakai cd 11 tkj1. Nah, saya udah masuk nih sekarang di folder 11 tkj1. Sekarang saya mau ngapain lagi? Saya mau buat file. Saya buat file, perintahnya touch. Misalnya saya isi modul Linux, nama filenya. Ini file ya, beda ya antara file dan folder. Ini file buat file .txt. Kalau file itu pasti ada extensionnya, ya ada extensionnya. TXT berarti teks kayak notepad gitu loh, atau docs atau XLS, nah dan lain-lain. Nah, ini dia sudah ada filenya. Dan kalau dilihat di sini ada ls lagi, ada ls spasi min l. Ini fungsinya untuk melihat lebih detail. Ya, jadi kalau misalnya dia file, ini dia strip. Nih, kalau dia folder dia D, directory artinya. Nah, ini RW ini nantilah. RW ini read write artinya ini permission nanti. Nah, di sini perlu dilihat sini yang buatnya adalah root, grupnya root. Nah, di grup itu apa nanti. Jadi intinya kalau pakai ls min l kita bisa lihat ini dia file atau folder karena kan ini bentuknya terminal, tulisannya bacaan semua. Ya, jadi nggak mungkin bisa lihat ini file atau folder karena nggak ada bentuknya ya, karena tulisan semua. Nah, terus ya tadi karena ini dia sebuah file atau folder pasti ada yang buatnya. Yang buatnya adalah ya tadi saya sebagai root nih, saya yang buat gitu, atau saya sebagai ownernya, pemilik dari si file modul linux.txt. Nah, dibuat kapan? Dibuat sekarang nih tanggal 13 Januari, jamnya jam 12:35. Oke. Ini sudah saya buat filenya, tapi sini belum ada isinya. Sini kita bisa lihat, bisa baca cat modul. Nah, ini nggak ada isinya. Cat ini untuk membaca isi file. Nah, ini nggak ada. Nah, ini kita bisa kita isi. Karena ini kita pakainya CentOS, ini kita harus pakai V editor. V berarti modul Linux. Nah, ini agak ribet ya. Jadi ini kalau pakai V editor, ini harus pakai tekan I dulu, baru kita bisa isi. Nah, sampai ada muncul insert baru kita bisa isi. Misalnya file apa tadi, kita buat struktur directory Linux. Nah, ini isinya bebas aja lah, ngasal itu kelas tkj kelas 11 tkj 1 udah. Nah, untuk nyimpennya ini udah selesai katanya. Ini untuk nyimpennya ini kita escape, terus shift titik 2. Nah, titik 2 jadi shift ini biar titik 2, jadi bukan titik koma ya, titik 2. Terus kita W sama key ya, W nya key-nya itu W key. W itu write artinya kita kesimpan, key itu artinya quit artinya kita keluar. Nah, ini udah keluar, jadi kita simpan terus kita keluar, W key ya, write dan quit. Nah, ini udah clear. Nah, sekarang kita bisa lihat cat tadi apa, modul ya, M aja ini di tab biar cepet. Nih itu otomatis dia. Yang penting kita ingat bahwa tadi itu ada modul, kita ketik M aja, nggak perlu kita ketik semuanya, kita tab. Nah, dia otomatis akan melengkapi. Terus kita enter. Nah, ini ada, itu udah diisi. Oke. Nah, sekarang kita pengen coba si file modul ini kita copy ke 11 tkj2. Nah, caranya berarti sini cp, kita pindahin modul ini, modul, nah ke 11 tkj2. Nah, 11 tkj2 itu ada di mana? Ada di bawah directory home, terus ada 11 tkj2 gitu. Nah, ini enter ya, jadi nggak boleh langsung, jadi nggak boleh modul Linux terus langsung 11 tkj2 karena 11 tkj2 ini ada di bawah directory home. Coba kita lihat sekarang, cd home dulu ke, nah ini bisa sekaligus ya, jadi langsung cd home 11 tkj2. Oke, nah ini ada tuh filenya. Coba kita cat modul Linux. Nah, ini ada. Nah, ini saya ganti nih, saya edit jadi 11 tkj, bukan satu lagi tapi 11 tkj2 ya, sama perintahnya. Berarti pakai tadi perintah v modul. Nah, ini diganti kelasnya, jadi ingat nih di I dulu baru kita bisa hapus 2. Baru kalau mau simpan ini escape, ini titik 2 terus W key. Dah. Nah, ini kalau ini kita clear, bisa clear, tinggal cat modul
Linux. Nah, ini udah. Oke, gitu dulu aja ya perintah untuk tadi udah ada buat folder, hapus file, dan sama tadi copy file. Oke, gitu aja. Nanti saya akan kasih tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.